Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi di Kompas Bisnis. Saya Maidop Elfrina. Kita langsung bahas salah satu sektor yang cukup banyak menarik perhatian investor beberapa waktu kebelakangan ini adalah sektor unggas. Lalu bagaimana prospek ke depannya? Bergabung pagi hari ini di Kompas Bisnis Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan. Halo, selamat pagi Bang Alfred, apa kabar? Selamat pagi Maidop, kabar baik. Sehat ya Bang Alfred ya? Sehat. Oke, kita langsung bahas nih Bang Alfred. Kalau secara umum apa-apa aja nih sentimen besar yang pastinya kemudian akan mengikuti pergerakan saham perunggasan ini? Ya, kalau bicara masalah saham perunggasan, sudah pasti bicara masalah stabilitas harga, seperti harga ayam, harga DOC, dan ini yang memang menjadi concern pasar kalau bicara masalah perunggasan. Karena bicara masalah stabilitas harga tersebut cukup sensitif. Karena memang kita tahu bahwa volatilitas untuk harga sendiri untuk di kita di Indonesia relatif cukup volatile untuk harga unggas. Makanya kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir ini pemerintah melakukan intervensi itu dengan mengeluarkan surat edaran untuk tadi menjaga stabilitas perunggasan. Jadi itu paling sensitif. Yang kedua adalah tadi US dollar. Karena apa? Karena memang bahan baku untuk pakan sendiri bagi emiten-emiten perunggasan itu memang kurang lebih 20-25% masih impor, sehingga itu menjadi faktor yang juga berpengaruh. Dan terakhir bicara masalah sektornya adalah bicara masalah demand sendiri. Jadi kalau tadi kita bicara masalah intervensi dari pemerintah itu bicara masalah upaya perlindungan dari sisi supply-nya, demand yang memang kalau kita lihat cukup berpengaruh juga. Jadi memang kalau bicara masalah produk-produk saham-saham emiten poultry ini memang bisa dibilang produk-produk utama ya untuk kebutuhan pokok. Sehingga untuk demand sendiri itu cukup berpengaruh terhadap performa mereka. Jadi kurang lebih itu yang menjadi poin-poin penting dalam sektor unggas atau poultry. Bang Alfred, kalau misalnya intervensi dari pemerintah soal harga ini sebenarnya termasuk berpengaruh nggak sih atau bisa kasih sentimen yang positif nggak sih? Ya, kalau berpengaruh cukup berpengaruh. Jadi kalau kita lihat begitu pemerintah melakukan intervensi seperti culling ya untuk memusnahkan, untuk mengurangi di sisi supply, kita lihat pengaruhnya dari sisi harga cukup baik. Jadi kalau kita lihat harga unggas di awal tahun ini, misalnya untuk ayam saja itu mulai mendekati level 19-20 ribu. Itu merupakan level yang relatif cukup baik sekali bagi emiten perunggasan. Bahkan DOC juga menyentuh level 6 ribu, bahkan mendekati level 7 ribu. Jadi relatif harga yang stabil. Jadi sejauh ini kalau kita melihat emiten-emiten ini memang diperdagangkan pada PE yang relatif cukup tinggi ya. Dan itu menunjukkan bagaimana memang pasar itu cukup yakin kalau melihat langkah pemerintah yang cukup masif untuk menjaga stabilitas di sektor perunggasan. Nah selanjutnya nih Bang Alfred, kita bahas soal Widodo Makmur Unggas WMUU, emiten yang baru saja masuk tapi pergerakannya dalam 1 bulan ini bisa kita katakan cukup fluktuatif. Nah bagaimana proyeksi ke depannya? Kalau untuk Widodo Makmur memang iya ini emiten baru. Jadi kalau bicara masalah volatilitas harganya masih dipengaruhi oleh kondisi mereka emiten yang baru IPO. Karena memang dalam beberapa 2-3 tahun terakhir emiten yang IPO memang cukup melekat volatilitas yang tinggi. Tapi mungkin yang perlu dilihat oleh pasar atau investor adalah kelebihan dari WMUU ini adalah pertumbuhan mereka yang cukup agresif dalam 3 tahun terakhir. Tahun ini mereka menarget sampai di Oktober kemarin pertumbuhan laba bersihnya bisa mencapai sekitar 130-an%. Tahun ini diprediksi mungkin masih bisa di atas 100%. Tahun depan mereka punya target pertumbuhan 250%. Jadi growth-nya cukup tinggi dan memang kalau dari sisi valuasi kalau menggunakan laba bersih di 2020 memang PE-nya cukup premium 34. Tapi tadi bahwa ketika nanti mereka bisa mendeliver pertumbuhan laba bersih 250% di tahun ini, PE-nya akan turun signifikan menjadi 10 kali. Itu merupakan PE yang cukup murah. Oke, itu kalau dari WMUU. Nah, bagaimana dengan emiten lain yang sudah lebih lama masuk ke bursa? Kita tahu Charon Pokpen, kemudian juga Java. Bagaimana nasibnya? Ya, kalau untuk di sektor ini memang yang pemimpin pasarnya ada Cepin, ada Java. Cepin kalau kita lihat dari sisi valuasi juga paling premium karena memang pasar
melihat JPIT ini paling stabil dari sisi performa. Jadi kalaupun memang terjadi penurunan di sektornya, tekanan terhadap labanya juga tidak terlalu besar seperti yang terjadi pada emiten poultry lainnya termasuk Java dan Melindo. Jadi kalau dari sisi emiten-emiten yang sudah lama, JPIT memang valuasinya cukup tinggi, kurang lebih sekarang 33 kali kalau pakai IPS 2020. Tapi kalau melihat performa di 2021, P-nya kurang lebih sekitar 24,6. Ini juga relatif masih cukup premium. Yang kedua ada Java. Java PI-nya kurang lebih sekitar 22. Ini memang karena memang faktor labanya terkoreksi cukup besar di 2020. Tapi kalau pakai menggunakan 2021, PI-nya kurang lebih sekitar 12 kali. Jadi bisa dibilang untuk saat ini PI di 2020 memang cukup premium. Tapi memang di 2021 dengan catatan tadi adanya stabilitas harga komitmen pemerintah, artinya dengan stabilnya harga poultry, kita juga melihat dari sisi rupiah juga kemungkinan masih akan kuat di tahun ini dan ini tentu menguntungkan untuk sektor poultry. Yang ketiga dari sisi demand kita tahu recovery di tahun ini juga akan jauh lebih baik ketimbang 2020. Ini menjadi catatan nih. Tahun 2020 di kinerja 9 bulan 2020 untuk keempat emiten poultry kita itu top line-nya hanya turun 5%. Jadi kita bisa melihat bagaimana produk-produk mereka masih cukup kuat. Artinya kalau melihat mentranslate target pertumbuhan ekonomi kita yang bottom line ada di level 4% tahun ini, kemungkinan untuk top line mereka bisa tumbuh cukup signifikan dan biasanya untuk laba bersihnya growth-nya akan eksponensial. Jadi dengan kondisi itu kita melihat pertumbuhan laba tahun ini untuk emiten poultry akan cukup tinggi. Bang Alfred, selain harga premium dan juga kemudian harga komoditas, apalagi yang harus dicermati oleh investor? Ya, yang perlu dicermati investor adalah tadi bicara masalah stabilitas harganya. Jadi memang untuk emiten-emiten ini juga volatilitasnya cukup tinggi. Jadi ini saham-saham seperti ini tidak hanya bagus untuk medium dan long term, tapi untuk trading juga cukup bagus. Tinggal tadi bahwa investor memang harus melihat bahwa volatilitas ini cukup tinggi harga sahamnya, tinggal nanti apakah memang investor cukup senang dengan kategori seperti itu. Kalau dari sisi fundamental dan outlook kita masih cukup yakin bahwa dengan kategori produk-produk yang relatif cukup kuat ya, resiliensi dan juga ketahanannya akan cukup baik. Ini terbukti ketika di 2020 ketika ekonomi kita turun cukup drastis, ternyata untuk top line mereka bisa turun hanya sekitar 5%-an untuk overall emiten poultry yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi jangka panjang oke ya, Bang Alfred? Kalau jangka panjang kita oke sekali, apalagi memang tahun ini betul-betul mereka bisa mendeliver target pertumbuhan mereka. Jadi begitu 2021 mereka mendeliver, nanti kita bisa lihat nanti di Q1, nanti kita bisa lihat di Q2, itu bisa menjadi acuan bahwa untuk tahun ini ketika bisa mendeliver ini saham yang relatif cukup baik, sektor yang cukup baik. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi pagi hari ini di Kompas Bisnis. Kepala Riset Pros Capital Alfred Nainggolan, sehat terus Bang Alfred.